Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau disingkat dengan SIMPUS. Nah, kelompok 3 di sini terdiri dari Muhammad Basri Ode, Warani, saya sendiri, Novita Marliana, Kiki Astuti, dan Sutri Kasmudin. Sebelum kita mengetahui tentang pengertian SIMPUS itu sendiri, yang pertama kita harus mengetahui tentang sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani systema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, dan energi. Sistem merupakan sekumpulan elemen himpunan dari suatu unsur komponen fungsional yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan informasi sendiri merupakan kata benda yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan berproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seseorang manajer untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah. Nah, dapat kita simpulkan, SIMPUS adalah program Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas, melalui dari data diri orang sakit, ketersediaan obat, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Adapun permasalahan pengolahan data di puskesmas, selama ini banyak masalah terkait dengan sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas serta pengolahan data di puskesmas. Masalah-masalah tersebut terdiri dari ada redundansi data yang dimana pencatatan data yang berulang-ulang menyebabkan duplikasi sehingga kapasitas yang diperlukan bertambah banyak. Sebagai akibatnya pelayanan pun menjadi terlambat. Yang kedua ada unintegrated data yang dimana penyimpanan data yang tidak berpusat menyebabkan data tidak sinkron dan informasi dari masing-masing bagian mempunyai asumsi yang berbeda-beda. Yang ketiga ada human error, di mana proses pencatatan yang dilakukan secara manual menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan yang semakin besar. Yang keempat, ketidaklengkapan data, yang dimana data tidak lengkap sehingga informasi yang diperoleh tidak dapat digunakan dengan optimal. Yang kelima, ketidakakuratan data, yang dimana data yang dikumpulkan seringkali validitasnya dipertanyakan. Yang terakhir, tidak tepat waktu. Seringnya keterlambatan dalam pengolahan data mengakibatkan informasi yang didapatkan kurang dan dimanfaatkan dengan baik untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, adapun manfaat SIMPUS itu sendiri, yang pertama mempermudah dan mempercepat pelayanan atau responsif, yang kedua membakukan prosedur dan standar pelayanan atau public service standar, yang ketiga mendapatkan data dan informasi yang lebih sahih atau valid atau accountable, yang keempat dengan seketika saling berhubung antara semua pihak ke memantau atau transparan. Yang kelima, mengurangi beban kerja petugas puskesmas dan dinas kesehatan atau efisien. Nah, manfaat umum yaitu memberikan nilai tambahan dengan meningkatkan yang pertama efisien, yang kedua kemudahan dan kecepatan data, yang ketiga dokumentasi dan pelaporan yang auditable dan accountable, yang keempat itu meningkatkan profesionalisme dan kinerja puskesmas, yang kelima
mendukung koordinasi antara bagian-bagian di dalam puskesmas. Nah, tujuan, kelebihan, dan kekurangan Simpus. Yang pertama itu ada tujuan Simpus. Nah, tujuan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum sendiri itu meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu atau SP2TP. Yang kedua, tujuan khusus. Nah, tujuan khusus itu yang pertama sebagian dasar penyusunan PTP, yang kedua sebagai dasar penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas, yang ketiga sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program di puskesmas, yang keempat sebagai bahan pelapor dan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, yang kelima sumber informasi sebagai lintas sektor terkait. Kelebihan Simpos yaitu mudah untuk mencari data yang berkaitan dengan pasien, laporan bulanan, dan data penyakit. Yang kedua, data bisa di print out sebagai kebutuhan. Yang ketiga, mudah dipelajari. Nah, adapun kekurangan dari Simpos. Nah, yang pertama, Simpos adalah aplikasi yang bersifat single user atau hanya dapat diaplikasikan oleh satu orang pada saat itu. Simpus bukan aplikasi multi user yang mampu memungkinkan satu database diolah bersama-sama oleh beberapa staf dari beberapa ruang pelayanan yang ada di puskesmas. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan lebih mahal. Yang ketiga, pengaksesan data belum terlalu stabil.